Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwat Tabuk wal kitab tsani ila Herakli. Jadi masuk dari kaitan kemarin kita sudah membahas tentang Ghazwat Tabuk, kita masih melanjutkan karena pembahasan kemarin adalah pembahasan kaitannya persiapan untuk menuju perang Tabuk. Jadi Rasulullah sudah mengumpulkan para sahabat, ya, para penduduk warga di Madinah serta sudah mengumpulkan harta-hartanya, makanan yang harus dibawa menuju ke daerah Tabuk, yang mana jarak dari kota Madinah ke Tabuk begitu jauh, sehingga persiapan pun harus banyak. Ya, jadi ada sekitar 30.000 pasukan dari Rasulullah, ya, sedangkan pasukan dari Romawi itu sekitar mungkin lebih dari 40.000. Ya, jadi pasukan yang dibawa oleh Rasulullah begitu banyak, dan di situ juga mendapatkan banyak cobaan. Yang kemarin sudah saya sampaikan, karena perang Tabuk ini menguras tenaga, pikiran, bahkan orang munafik sering mencemooh, ya, berusaha untuk menjatuhkan orang muslim agar tidak ikut dalam perang Tabuk. Tetapi kenyataannya masih banyak, sekitar 30.000. Ini salah satu pasukan yang terbesar yang dikumpulkan oleh Rasulullah, sehingga untuk proses menuju ke daerah Tabuk ini para sahabat ada yang tidak mampu, bahkan berlomba-lomba, ya Rasulullah saya pengen ikut, ya, jadi saya pengen ikut tapi saya nggak punya harta. Ya, disinilah Rasulullah pernah mengatakan juga, saya juga nggak bisa bantu, sedangkan saya juga bukan orang, istilahnya saya cuma mampu memberikan beberapa orang saja. Ya, jadi Rasulullah bisa menyiapkan beberapa, tetapi tidak sanggup untuk menyiapkan beberapa sahabat yang mungkin pada waktu itu tidak mampu untuk menyediakan, ya, untanya atau makanan dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah mengatakan seperti itu. Dari sinilah ketika Rasulullah sudah menghimpun pasukan sekitar 30.000 ini menuju ke daerah Tabuk. Pada waktu itu Rasulullah dengan meninggalkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah dengan pasukannya di Madinah untuk menuju Tabuk, dia meninggalkan salah satu sahabat, ya, sepupu Rasulullah dan menantu Rasulullah juga, yaitu Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib ditinggalkan di Madinah. Jadi dia tidak ikut dalam perang Tabuk. Jadi sengaja memang ketika dalam kepemimpinan dimanapun, ya, di negara manapun, ketika dia ingin berperang biasanya menyisakan satu wakilnya, ya. Jadi menyisakan satu wakilnya sehingga nantinya negara tersebut atau wilayah tersebut masih punya pemimpin, ya, istilah pemimpin yang menggantikan pemimpin aslinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib ditinggalkan di Madinah dan pasukan Rasulullah sudah jalan. Dan ketika di perjalanan, Sayyidina Ali itu dicemooh sama orang-orang munafik, ya, dihina, ya, dikatain sama orang-orang munafik yang masih ada di Madinah, mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali nggak diajak sama Rasulullah karena dia lemah, ya, karena dia nggak kuat, ataupun dijelek-jelekin, sehingga Sayyidina Ali pun merasa kesel dengan ungkapan dari orang-orang munafik yang masih ada di Madinah. Dia sengaja ngata-ngatain Ali, sehingga pada waktu itu Sayyidina Ali pengen pergi juga, ya, karena udah dihina, ya, orang-orang Madinah, terutama orang munafiknya, sehingga pada waktu itu Ali merasa kesel. Saya tidak ikut, ini adalah perintah dari Rasulullah, bukan kemauan saya. Yang mana pada hakikatnya para sahabat itu pengen ikut perang, karena ketika sudah meninggal pun akan dalam keadaan jihad fisabilillah, tentunya syuhada, masuk dalam kategori syahid fisabilillah, ya. Nah, jadi ini adalah bahwasanya ketika Sayyidina Ali tidak diajak sama Rasulullah, dan ketika itu dicemooh sama orang-orang munafik, akhirnya dia nggak kuat, dia pergi juga. Ketika itu pasukan Rasulullah masih di pertengahan perjalanan, belum sampai, ya, disusul sama Sayyidina Ali, ya, mungkin dengan kudanya dengan kecepatan lebih, sehingga karena apa? Pasukan Rasulullah setiap beberapa kilo atau beberapa mil itu biasanya berhenti istirahat.
Nah, jadi sehingga memang tidak ngoyo pengen cepet-cepet enggak. Jadi ketika pasukannya memang terlihat letih dan mungkin capek dan mungkin udah nggak kuat, diistirahatkan sementara. Ya istilahnya mungkin di rest areanya, tapi masih padang pasir. Kalau kita di sini kan enak, ketika kita jalan di tol ada rest area. Tetapi ketika itu Rasulullah enggak, masih padang pasir kering. Ya bebatuan lagi dan mungkin dan lain sebagainya, dan sehingga para sahabat mendirikan khaymah ataupun kemah, ya mendirikan kemah di sana untuk beristirahat. Dan ketika itu bertemulah Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen ikut perang karena orang-orang munafik sering ngatain saya, menghina saya karena saya nggak ikut, karena lemah, karena nggak diajak Rasulullah mungkin dan dihina dan lain sebagainya, sehingga Ali nggak kuat dengan ucapan-ucapan orang munafik tersebut, akhirnya ngikut juga ke situ. Dan apa yang dikatakan Rasulullah, ya Sayyidina Ali, bahwasanya engkau menetap di Madinah adalah untuk menjaga keluargaku, keluarga Rasulullah, dan anak-anak Rasulullah ataupun istri dari Sayyidina Ali, ya, untuk menjaga keluarga Rasulullah dan untuk menjaga keamanan, kestabilitasan kota Madinah. Ya, jadi engkau nggak diajak pun tujuannya untuk menjaga itu semua. Ya, kenapa engkau terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari orang kafir ini, orang munafik ini? Ya, jadi sehingga Sayyidina Ali ketika dikatakan seperti itu dia belum puas. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi bahwasanya engkau saya tinggalkan seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya, jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Nabi Musa pengen ke Bukit Tursina, Jabal Tursina, jadi yang ditinggalkan untuk memimpin sementara Nabi Harun. Jadi Rasulullah menggambarkan engkau saya tinggalkan seperti kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa pergi, ya, ataupun lagi safar kemana, tetapi yang mewakilkan di sebuah tempat tersebut adalah Nabi Harun. Karena ini adalah kerjasama yang baik, ya. Dan begitu pun Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ini tuh pujian. Ya, bukannya engkau nggak diajak, bukan saya kesel, misalnya Rasulullah kesel dengan Sayyidina Ali dan ataupun ungkapan-ungkapan orang munafik lainnya, tetapi engkau saya gambarkan seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dari situlah mulai Sayyidina Ali menerima, akhirnya dia kembali lagi. Karena apa? Karena sudah digambarkan seperti itu adalah perjuangan ketika dakwah memang harus diberikan pos-pos tertentu. Ya, jadi nggak semuanya pergi, tapi bagaimana Rasulullah menyusun strategi, ada yang menjaga kotanya dan kemudian ada juga yang ikut berperang, yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari sini jelas bahwasanya memang orang munafik sengaja buat menghasut orang-orang Muslim agar pasukan Muslim itu terpecah belah, ataupun pasukan Muslim itu sehingga nggak mau ikut perang. Jadi dibuat isu-isu sehingga orang-orang Muslim merasa kacau. Tetapi Allah tetap memberikan pertolongan. Tentunya pasukan Muslim masih banyak yang ikut, dan Allah membantu dengan pasukan-pasukan juga, dengan makanan-makanannya sudah disiapkan, walaupun pada waktu itu dalam keadaan kering dan baru mendekati mau panen. Ya, jadi baru mendekati mau panen, sehingga mungkin dari bahan makanan yang dibawanya mungkin masih terdapat beberapa kekurangan, ya, yang terjadi pada waktu itu. Maka dikatakan juga ini adalah perang usrah, ya, perang di masa dalam kesulitan Rasulullah untuk menuju ke daerah Tabuk. Kemudian juga ada kisah ataupun ibrah dari belajar dari kisah Abu Khaitamah, ya. Jadi ada kisah dari Azam Abu Khaitamah, ini salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi kisahnya Sayyidina Ali, kemudian juga ada sahabat Abu Khaitamah. Jadi sahabat Abu Khaitamah ini pada waktu itu dia juga belum ikut perang sama Rasulullah. Ya, jadi dia belum ikut perang karena apa? Dia punya kebun. Ya, dia punya kebun, mungkin beberapa hari lagi akan panen kurmanya ataupun anggurnya. Ya, buah anggurnya, buah kurmanya akan mendapatkan panen. Ya, biasanya kan petani kalau sudah panen mereka akan menyiapkan semuanya. Maka Abu Khaitamah ini menyiapkan semuanya.
sehingga pada waktu itu dia masih terlena dengan menyiapkan untuk panen pada waktu itu. Nah, tetapi ketika pada waktu itu dia memiliki kebun, dan kemudian memang sudah akan panen, akhirnya dia mendirikan kemah, ya, mendirikan kemah di depan perkebunannya. Ya. Jadi dia punya dua istri, ya, Abu Khaitamah ini memiliki dua istri. Kemudian ketika dia mau mendapatkan panen, dia dirikin dua kemah di depan perkebunannya. Nah, dia punya pegawainya juga tuh, pegawai perkebunan, sehingga ketika mau panen dia itu bisa nyantai dengan istrinya di kemah. Ya, ada dua kemah, ya, satu istri pertama, satu istri kedua, dan dua-duanya akur. Ya, tapi ini sahabat Rasulullah. Ya, kalau kita belum tentu bisa akur. Nah, jadi dia bisa akur, ya, dibikinin kemah, ketika mau panen mau dipetikin, di situ udah disediakan bagaimana tempat yang nyaman, dia bisa merasakan buah-buah yang baru panen langsung dimakan. Ya, jadi pada waktu itu disiapkannya udah tempat minuman dan buat istirahat Abu Khaitamah. Ketika di situ ada istrinya, ya, istrinya sudah berdandan dengan rapi. Ya, jadi ketika sudah dalam dandannya rapi dan kemudian pada waktu itu dia makan bersama istrinya, ya, di perkebunan tersebut untuk memakan panen dari buah kurma ataupun buah anggur yang dimiliki Abu Khaitamah. Singkat cerita, dari sini dia mengingat Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah dengan pasukannya sudah dalam perjalanan menuju ke daerah Tabuk. Ya, jadi dia mengingat Rasulullah, dia lagi makan enak. Ya, dia lagi mikirin mungkin Rasulullah dengan para sahabatnya yang lain lagi kepanasan, lagi susah payah, lagi kekeringan dan lain sebagainya. Dia masih enak-enakan cuma duduk di kemah makan kurma sambil minum minuman. Ya, jadi sambil nyantai. Sehingga pada waktu itu dia ingat Rasulullah, akhirnya dia tinggalkan tuh makanan dan istrinya. Dia sampaikan kepada istrinya bahwasanya saya tidak akan mendapatkan saya akan tinggalkan kesenangan ini karena apa? Saya tidak mau Rasulullah mendapatkan kesulitan. Saya makan enak tetapi Rasulullah dengan para sahabatnya mereka dalam keadaan kesusahan. Saya pengen juga merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Jadi kenikmatan yang dia udah dapetin dia tinggalin. Ya, istrinya dua yang cantik, dua yang baik, yang istilahnya nurut semuanya ditinggalin. Ya, jadi dia mengatakan saya akan pergi untuk menuju ke daerah Tabuk bersama Rasulullah SAW. Nah, dari situ, ya, ketika dia sudah memiliki perkebunan, Allah mengingatkannya untuk menuju ke daerah Tabuk. Karena pasukan Rasulullah pada waktu itu belum sampai ke daerah Tabuk, mungkin baru sampai di pertengahan perjalanan, sehingga Abu Khaitamah ini mempersiapkan perjalanannya. Akhirnya disiapkan oleh kedua istrinya untuk perjalanan menuju ke daerah Tabuk. Ya, disiapkan untanya, kudanya, makanannya untuk menuju ke sana. Jadi ada yang mengatakan beliau dengan salah satu sahabat lainnya juga ada yang belum ikut. Akhirnya bareng tuh. Ya, jadi Abu Khaitamah ini ada beberapa sahabat yang mungkin telat untuk menuju ke Tabuk, baik dari persiapan dan lain sebagainya, akhirnya menyusul dengan Abu Khaitamah. Singkat cerita sampai di daerah, ya, mungkin pertengahan jalan Rasulullah, sehingga pada waktu itu Rasulullah ketika dalam perjalanannya selalu melihat para sahabatnya dan pasukannya. Ya, pasukannya yang 30.000 diamatin atu-atu. Ya, ini masukan ini ada enggak, sehat enggak? Ya, singkat cerita dari situ terlihat Abu Khaitamah. Ya, jadi kemudian dia langsung mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi apakah yang dikatakan Rasulullah, wahai Abu Khaitamah, engkau selamat. Ya, seandainya engkau tadi tidak ikut, bisa jadi celaka buat engkau, bencana buat engkau, karena engkau terlena dengan dunia. Ya, engkau terlena dengan kenikmatan dunia, sehingga mungkin seandainya engkau tidak ngikut, bisa jadi nanti Allah akan binasakan engkau dengan keluarganya. Dari sinilah Rasulullah sudah mengatakan kepada Abu Khaitamah, sehingga Abu Khaitamah bilang kepada Rasulullah bahwasanya mungkin dia lalai. Ya, jadi saya lalai ya Rasulullah.
ya dengan kenikmatan yang sementara ini, tetapi Allah mengingatkan saya, akhirnya dia mau ngikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hidayah, petunjuk yang terkadang bisa jadi petunjuk itu di menit-menit injury time, menit-menit akhir, ya. Jadi kita pun tentunya diwajibkan terus berdoa agar Allah selalu memberikan petunjuk buat kita. Ataupun kita mendoakan buat keluarga kita, saudara-saudara kita yang bisa jadi mungkin dalam ibadahnya ataupun masih banyak kekurangan lah, ya. Kita doakan kebaikan-kebaikan sehingga nanti bisa jadi hidayah itu akan Allah berikan buat keluarga-keluarga kita, ya. Jadi ketika kisah Abu Khaitamah ini menunjukkan bahwasanya Allah bisa memberikan hidayah sesuai dengan keinginan yang Allah kehendaki. Dan tentunya kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlena, ya. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, kita terlena dengan istri-istri kita, ya, yang udah baik hati, ya, cantik, solehah, nurut, ya, tetapi ketika masalah ibadah kita nggak mau kedepankan juga buat ibadah pada Allah, hati-hati, bisa jadi itu istidraj buat kita, ya. Kenikmatan yang Allah kasih buat kita, na'udzubillah, jangan sampai kenikmatan itu adalah istidraj buat menghinakan kita, ya. Ternyata kenikmatan itu buat menghinakan kita sehingga nanti Allah akan cabut dengan cepat. Ya, Allah kasih ngucurin dah tuh nikmat, senang, ya, dengan kenikmatan hartanya, keluarganya, istrinya dan semuanya, tetapi pada hakikatnya adalah istidraj dan untuk menghinakan kepada hamba-hamba yang memang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ketika dari banyak kisah lainnya, ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah lainnya dalam perang Tabuk ini, dan saya ambil dari kisah Abu Khaitamah. Kemudian ketika itu Rasulullah juga melewati ke daerah kaum Samud, ya. Jadi Madain Saleh, ya. Jadi daerah tersebut yang mana adalah memang daerah bebatuan, pepadang pasir. Ya, mungkin pernah ibadah umroh. Ya, kalau ibadah umroh nanti ada batu yang diukir. Ya, jadi ada batu yang diukir dengan tingginya, dengan bagusnya pada waktu itu. Ya, bayangkan batu yang kuat bisa dijadikan rumah. Jadi sama kaum Samud ini, jadi dibuat rumah mewah pada waktu itu, sehingga Allah hancurkan, Allah binasakan kaum Samud. Karena apa? Mereka dengan sombongnya, mereka dengan bangganya bisa mengukir bangunan itu bahwasanya dengan usaha mereka, ya, dengan kecerdasan mereka, dengan kekuatan mereka, ya, istilahnya arsitekturnya begitu indah, ya. Kalau kita bayangkan mungkin dari hitungan arsitektur pada waktu itu dengan batu, ya, kalau bukan dengan kecerdasan dan kekuatan nggak mungkin. Kalau sekarang kan bangunan dibangun bisa dengan mesin-mesin yang besar. Kalau pada waktu itu kita nggak tahu, ya. Tentunya mereka dengan kekuatan dan kecerdasan juga, ya. Kalau sekarang kita bisa gunakan dengan mesin dan tentunya dengan kecerdasan juga sama. Bisa buat bangunan yang besar, gedung-gedung dan lain sebagainya. Ini seperti yang dilakukan oleh kaum Samud. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabatnya melewati daerah tersebut, ya, sehingga pada waktu itu disebut daerah Al-Hijr, ya, karena daerah tersebut banyak batu-batuan, ya. Jadi melintasi daerah Hijr karena banyak batu-batuan yang diukir menjadi rumah, karena pada waktu itu emang peninggalan dari kaum Samud, ya. Jadi peninggalan yang Allah binasakan kaum Samud, tetapi Allah masih menyisakan sedikit sebagai ibrah, pelajaran buat kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Bahwasanya janganlah kamu memasuki negeri yang orang-orang disiksa ini, yaitu orang-orang dari kaum Samud, Madain Saleh, kecuali dalam keadaan menangis. Ya, kalau kamu tidak menangis janganlah memasukinya, karena agar kamu tidak terkena azab seperti yang telah menimpa mereka. Jadi beliau juga mengingatkan kepada kita bahwasanya ini adalah daerah yang Allah azab,
ya, dari orang-orang kaum ini adalah yang tidak taat kepada nabinya. Kemudian Allah menurunkan azab, tetapi Allah menyisakan sedikit untuk pelajaran buat kita. Jadi bangunan itu masih ada, masih kokoh berdiri, tetapi Rasulullah mengatakan jangan lama-lama kalau memasuki daerah tersebut. Ya, jadi kenapa Rasulullah mengatakan harus dengan menangis? Bahwasanya ini buat pelajaran buat kita. Jangan sampai nanti kaumnya Rasulullah, umatnya Rasulullah menangis seperti orang-orang kaum Samud ini. Ya, makanya kita ketika datang ke tempat-tempat sejarah, ya bisa jadi yang mungkin itu adalah tempat-tempat yang Allah berikan azab. Ya, kalau misalnya umroh ke daerah tersebut, kita jadikan tempat itu adalah tempat buat pelajaran buat kita. Kita ambil mana poinnya, bukan kita tempat itu buat kita rekreasi, jangan sampai. Ya, jadi mungkin yang sekarang banyak itu tempat rekreasi, tapi tujuannya jangan sampai kita buat rekreasi aja, tetapi kita jadikan tempat tersebut pelajaran buat kita. Ternyata Allah menurunkan azab buat orang-orang yang pinter, tetapi orang pinter ini adalah orang-orang yang jahil, orang yang bodoh dan gak mau taat kepada nabinya. Jadi ketika itu Nabi mengatakan ketika masuk ke daerah itu jangan lama-lama, ataupun juga cukup sebentar saja. Bahkan juga satahubbu alaikumul laila rihun syadidatun fala yakum fiha ahadun minkum faman kana lahu ba'irun falyashudda iqalahu fahabbat rihun syadidatun faqama rajulun fahamalathu rihu hatta alqathu bijabali toy. Ya, akan berembus angin yang kencang malam ini, maka janganlah seseorang pun dari kalian berdiri. Kemudian siapa yang mempunyai unta, hendaklah dia kencangkan ikatannya. Bertiuplah angin kencang itu, ada seseorang yang berdiri, maka dia diterbangkan angin itu sampai jauh di dua bukit Thayyib. Jadi daerah yang bebatuan itu anginnya begitu kencang. Jadi sehingga Rasulullah menyampaikan kepada para pasukan dan sahabatnya untuk jangan keluar kemana-mana. Ya, kencengin ikatan unta-untanya, kudanya. Cukup duduk di kemahnya saja, beristirahat. Ya, jadi Rasulullah mengatakan karena bisa jadi akan ada angin yang begitu kencang yang akan hadir di situ. Karena memang daerah padang pasir. Ya, jadi daerah padang pasir yang dimana di situ juga ada air terjunnya. Ada yang mengatakan wasyal. Jadi ada air terjun yang memang pada waktu itu Rasulullah mengatakan jangan minum di tempat tersebut sebelum Rasulullah hadir duluan ke sana. Ya, tetapi ada orang munafik. Ya, sebagian ulama mengatakan orang munafik, dua orang ini lebih dulu datang. Ya, jadi dua orang ini lebih dulu datang, bahkan dia mengatakan lebih jumlahnya, dan dia minum di tempat air tersebut. Ya, dia minum di tempat air tersebut dan dia istilahnya berpoya-poya, mungkin bersenang-senang, sehingga Rasulullah pun melaknat orang-orang ini. Yang sudah Rasulullah sampaikan jangan minum sebelum saya duluan. Tetapi orang munafik ini lebih dulu, ya lebih dulu pengen duluan dan akhirnya minum. Sehingga Rasul pun melaknat kepada orang-orang ini. Ya, jadi Rasul melaknat. Kemudian ketika Rasul sudah sampai di tempat tersebut, ada yang mengatakan di waktu duha, kemudian diminum tuh. Ya, kemudian minta diambilkan air untuk berwudu. Nah, jadi Rasulullah berwudu di tempat tempat tersebut. Kemudian air wudunya Rasulullah di ember tersebut yang jatuh dilemparkan ke bebatuan, sehingga ada yang mengatakan batu tersebut pecah. Ya, dan dari bawah tanah itu mengeluarkan sumber air. Ya, jadi dari bawah tanah mengeluarkan sumber air dan akhirnya air tersebut diminum oleh para sahabat dan pasukan-pasukan di Tabuk pada waktu itu. Jadi ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yaitu bukan kita. Kalau kita melempar air, airnya langsung ke tanah lagi. Tetapi Rasulullah melemparkan air wudunya ke batu, batu tersebut mengeluarkan air dan akhirnya air tersebut dipakai buat wudu, buat minum para sahabatnya. Jadi ini yang sudah dikatakan Rasulullah adalah pesan bahwasanya ketika Rasulullah sudah mengatakan kalau sampai jangan minum, ini adalah perintah. Ya, jangan sampai melanggar, karena kalau melanggar tentunya laknat Allah pun juga akan turun kepada hamba tersebut. Begitupun kita, ketika Rasulullah sudah mengatakan begini,
Nah, ini adalah hal yang harus kita kerjakan dan ini wajib ya kita lakukan. Dan ini hal yang baik selama kita masih mampu kita lakukan. Ya, kita nggak bisa ngikutin Rasulullah 100%, paling tidak berapa persen yang kita mampu buat kebaikan diri kita lakukan. Ya, karena ketika kita ingin menjadi umat Rasulullah yang baik, ya berapa persen dari sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah yang baik kita ikutin. Jangan sampai kita juga terlena dengan dunia, ya seperti Abu Khaitamah, tetapi akhirnya dia bisa kembali lagi kepada Rasulullah dan pasukannya, dan sehingga laknat Allah nggak turun kepada orang-orang ini. Nah, jadi memang dalam kisah perang Tabuk ini ada sahabat yang ngikut perang Tabuk dalam keadaan ikhlas. Ya, ada yang sahabat mungkin keadaan memang miskin, tetapi dia pengen ngikut nggak bisa, tetapi akhirnya Allah kasih juga kemudahan. Ataupun ada sahabat yang di akhir-akhir, ya, tetapi Allah kasih petunjuk dan akhirnya bisa ngikut. Ada sahabat yang pengen ikut, tetapi memang Rasulnya nggak ngizinin. Nah, ini salah satunya tadi Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi memang tujuannya adalah untuk menjaga. Jadi memang ini adalah perintah Rasulullah yang harus dilakukan kepada para sahabat tersebut. Sehingga ini adalah pelajaran buat kita bahwasanya kemudahan dan kemenangan dalam peperangan umat Islam adalah tentunya dari ketaatan dari para sahabat-sahabat juga, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ini adalah kemudahan untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian dari situ juga ketika Rasulullah menuju ke daerah Tabuk, sudah sampai di daerah Tabuk dan menanti pasukan dari Romawi. Ya, jadi pasukan dari Romawi ini ditunggu sama pasukan Rasulullah. Sudah sampai di daerah Tabuk tersebut, sehingga pada waktu itu sudah beristirahatlah, istilahnya sudah mendirikan khaimah menanti pasukan dari Romawi. Tetapi ketika ditunggu, ya, ketika ditunggu pasukan dari Romawi nggak ada yang keluar. Ya, jadi pasukan Romawi ini cuma berdiam diri di benteng-bentengnya, ya. Jadi sehingga sekitar pasukan Muslim 30.000, ya. Sedangkan pasukan dari Romawi mereka berada di benteng-benteng. Ya, jadi mereka bahkan dikatakan pada waktu itu Rasulullah pernah mengirimkan surat buat Raja Heraklius atau Herakli. Nah, jadi Rasulullah mengirimkan surat buat Raja Romawi Heraklius bahwasanya untuk Raja Romawi ini untuk masuk Islam, ya, untuk masuk Islam dengan warga-warganya, masyarakatnya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan rasa aman, tentram. Tetapi ketika memang sudah, karena Raja Herakliusnya adalah beragama Nasrani, ya, dia termasuk raja yang taat kepada ajaran Nasrani. Dia punya pendeta-pendeta di ajaran agama. Dia dikumpulin, istilahnya penasehat. Yang singkat cerita, ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius ini untuk istilahnya Raja Heraklius untuk masuk Islam, tetapi Raja Heraklius ketika pada waktu itu sempat terpengaruh, akhirnya pengen bersyahadat. Ada yang mengatakan sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi ketika dia sudah mengucapkan syahadatnya, pendeta-pendeta penasehat kerajaan akhirnya mengatakan pada Raja Heraklius jangan masuk Islam. Ya, kemudian apa yang dikatakan Raja Heraklius, bahwasanya tanda-tanda kenabian ataupun nabi akhir yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sudah ada dan betul. Ya, jadi sehingga Raja Heraklius sudah sempat yakin, ya, sudah sempat percaya karena tanda-tandanya sudah jelas. Dia baca kitab Injil, ya, istilahnya dia termasuk orang yang taat kepada ajaran Injilnya, ya. Dan tetapi pada waktu itu ketika tanda-tandanya sudah jelas, disuruh untuk masuk Islam, tetapi ketika nasihat dari para pendeta ini dia nggak mau masuk Islam. Ya, bahkan ada yang mengatakan para pendetanya bahwasanya jangan masuk Islam, udah kita perang ke sana. Ya, ataupun ketika ada yang mengatakan kalau perang ke sana kita pasti kalah. Ya, padahal orang-orang Romawi memiliki pasukan yang begitu besar, tetapi mereka takut bahwasanya ini nabi terakhir.
dan tentunya punya keutamaan dan kelebihan yang bisa jadi kalau kita orang-orang Romawi perang ke sana kita kalah, kata Raja Heraklius kepada para pendetanya. Kemudian ada para pendetanya bilang lagi, ya udah kalau kita pun nggak perang ke sana berarti kita kasih jizyah, kita kasih upeti, kita kasih apa istilahnya duit buat orang apa Rasulullah dengan apa namanya negeri sana, negeri Muslim, dikasih upeti ataupun jizyah, ya. Jadi kita bayar ke sana kepada Rasulullah, ya, kita nurut apa namanya yang Rasulullah katakan, tetapi nurutnya cuma memberikan upetinya saja ataupun jizyahnya saja, ya. Jadi biasanya kalau jizyah ada yang memberikan dengan 1000 ekor unta atau kuda, jadi bisa jadi memberikan upetinya bisa per tahun, ya, ataupun beberapa dekade, ya. Jadi negara tersebut belum merdeka istilahnya, ya. Mungkin bisa kita lihat sejarah-sejarah di Malaysia, ya, ada yang mengatakan Malaysia itu masih memberikan apa namanya bayarnya kepada negara Inggris. Jadi merdekanya belum merdeka 100%, tapi masih memberikan bayaran untuk negara Inggris. Nah, jadi istilahnya ada yang mengatakan kerjasama dah, tetapi negara Malaysia masih di bawah naungan Inggris. Kalau kita kan merdekanya benar-benar merdeka, ya, jadi benar-benar merdeka tanpa harus bayar sekian ataupun memberikan apa kepada negara yang kita dijajah, kemudian kita merdeka. Jadi ketika itu Rasulullah SAW, Raja Heraklius dengan para pendetanya mengatakan, ya, untuk memberikan jizyah, tetapi Raja Heraklius nggak mau, ya, bahwasanya kita adalah pasukan terkuat, masa kita ngasih upetinya kepada negara kecil, ya, negara Arab yang mungkin belum dipandang. Sehingga pada waktu itu ada yang mengatakan, dan ini keputusan paling akhir, bahwasanya bagaimana kalau pasukan kita nggak usah berperang, udah kita diem saja di benteng masing-masing. Jadi keputusan yang ketiga ini yang diambil, ya. Jadi keputusan yang ketiga ini diambil oleh Raja Heraklius, ya, diambil bahwasanya pasukan orang-orang Romawi, ya, pada waktu itu mereka cukup berdiam diri di bentengnya masing-masing. Jadi ketika itu Rasulullah dengan para sahabatnya, ya, menunggu sampai sekitar 20 hari. Ada yang mengatakan 20 hari, 10 lebih lah. Nah, jadi perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 30 hari dengan istirahatnya. Nah, berarti kan pada waktu itu jauh banget, ya, jaraknya, dan mungkin dalam peperangan menghabiskan waktu 50 hari. Ya, jadi di bulan Rajab, selesainya di bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi di awal Ramadan baru selesai. Nah, jadi ketika itu Rasulullah dengan pasukannya menunggu, ya, 10 hari, 15 hari, 20 hari, tetapi pasukan Romawi tidak turun, tidak melawan. Mereka cukup diam diri di bentengnya. Yang mana kalau pasukan Rasulullah menyerang bentengnya begitu kokoh dan begitu kuat, sehingga memang pada waktu itu sempat ditantang, ya, mana nih pasukan Romawi, tetapi mereka tidak turun. Nah, dan dari sinilah kemenangan buat orang-orang Muslim, ya. Mereka takut, mereka bertahan defense, tetapi pada hakikatnya mereka nggak berani perang melawan Rasulullah, ya, karena mereka tahu, ya, Rasulullah adalah nabi terakhir dan tentunya punya mukjizat dan kelebihan. Seandainya pasukan mereka 100.000 melawan 30.000, bisa jadi menang pasukan Rasulullah. Ya, kalau kita lihat sejarahnya dari perang Badar, ya, dalam perang peperangan itu pasukan Muslim selalu lebih dikit, ya. Walaupun ketika dia sudah mengumpulkan banyak, pasukan musuh lebih banyak lagi. Tetapi alhamdulillah kemenangan selalu didapatkan buat pasukan Muslim. Karena apa? Para sahabatnya taat. Tetapi ketika para sahabatnya nggak nurut seperti dalam perang Uhud, maka Allah tangguhkan kemenangan sementara. Jadi Allah gagalkan dulu sementara, tetapi Allah bisa memberikan kemenangan berikutnya. Nah, jadi ketika dalam perang Tabuk ini tidak terjadi peperangan,
Ya, jadi tidak terjadi peperangan sehingga pasukan Rasulullah sudah menunggu sekitar 20 hari di daerah Tabuk, dan sehingga pada waktu itulah bahwasanya kemenangan buat pasukan muslim karena orang-orang Romawi tidak berani menyerang. Ya, tidak berani turun. Dan dari sini bahwasanya Rasulullah sudah membuktikan anggapan dari orang-orang mungkin Romawi, Persia dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah cuma jago kandang, bisa menaklukkan cuma kota Mekah, Madinah, ataupun kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Tetapi Rasulullah membuktikan dia bisa melawan Romawi yang pada waktu itu kuat pasukannya. Pasukan terkuat Romawi dan Persia. Nah, jadi pada waktu itu Rasulullah sudah berani istilahnya melawan, tetapi pasukan Romawi malah tidak berani untuk melawan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kemudian Rasulullah juga ada yang mengatakan dia bertemu dengan kabilah-kabilah yang di situ mungkin ada orang-orang Nasraninya, orang Yahudinya, dan dari situ Rasulullah memberikan berdakwah, melebarkan sayapnya, istilahnya memperluas daerah Muslim. Ya, jadi sehingga di daerah tersebut ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada pemimpin kabilahnya, ada yang mengatakan sampai ke daerah Ukaidir, ya Ukaidir, kemudian daerah-daerah tersebut Rasulullah bertemu dengan pemimpinnya Ukaidir. Ada yang mengatakan masih belum beragama Islam memang pada waktu itu, sehingga pada waktu itu diberikan kesepakatan. Ya, jadi mau masuk Islam atau bayar upeti atau bayar jizyah. Nah, tetapi yang dilakukan dari Ukaidir ini, dia nggak mau masuk Islam. Akhirnya dia cuma mau bayar upetinya aja. Ya, dia cuma mau bayar pajak, misalnya istilahnya bayar jizyahnya. Jadi dia cuma mau bayar sekitar 2.000 ekor unta. Ya, kemudian sekitar 400 baju besi dan kemudian 400 tombak. Ya, jadi dia bayar jizyahnya tuh. Ya, dia bayar jizyahnya kepada Rasulullah ya dengan para pasukannya. Jadi sehingga pada waktu itu Rasulullah mendapatkan harta juga ya dari tempat-tempat wilayah yang Rasulullah lewati, dan Rasulullah sebarkan dakwahnya. Ya, jadi tentunya Rasulullah juga dakwahnya dengan cara santun, dengan cara baik. Ya, jadi ketika dia mau masuk Islam, ya pemimpin kabilahnya, kepala sukunya, ya tentunya akan diterima. Tetapi kalau dia nggak mau masuk, maka biasanya ada pembayaran upeti atau jizyah. Tetapi tetap nanti masih di naungan, ya istilahnya masih di bawah naungan wilayah Rasulullah nantinya. Nah, dari sinilah bahwasanya ketika Rasulullah dengan para pasukannya sudah berhasil menaklukkan daerah Tabuk dengan beberapa wilayahnya, dan pasukan Romawi tidak berani menyerang kepada pasukan Rasulullah. Jadi dengan waktu yang begitu lama, 50 hari, ya 30 hari bisa dibayangkan perjalanan, kemudian 20 hari cuma netep di daerah Tabuk. Ya, jadi sehingga pada waktu itu cobaan, ya kesulitan tentunya pasti didapat dengan sahabat, ya dengan Rasulullah juga mendapatkan pada waktu itu. Nah, jadi ketika mendapatkan kemenangan pada waktu itu juga ada salah satu sahabat yang meninggal. Ya, jadi pada waktu itu sahabat juga ada yang meninggal, dan pada waktu itu sehingga dikuburkan. Jadi memang sudah ajalnya, sehingga dikuburkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga pada waktu itu juga syahid, yang mungkin dalam keadaan sakit ataupun memang sudah ajalnya, sehingga Rasulullah menguburkan jenazah tersebut dalam keadaan syahid. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, terutama